أو غير مفهوم. إيش؟ وقالوا يجب لمصلحة العباد الأمر الفاسدون. Perkataan orang yang bid'ah katanya wajib pekerjaan Allah wajib untuk menjadikan dan memaksakan karena adanya kemaslahatan kepada hambanya, itu ungkapan yang rusak. Ainahu satu kelakuan di dalam yatadarrar bitarki maslahatil ibad nalika ora nampa melarat sapa Allah kelawan ninggal kemaslahatane kebagusane hamba, lam yakun lil wujub yaqi maknan. Berarti kewajiban untuk haknya Allah itu enggak ada apa-apa. Cuma inna masalah ibad fi ayyukhluqahum fil jannah fa amma ayyukhluqahum fi daril balaya wa yaridhum bil khutaya thumma yahdibuhum bil khutaya khaf wa hadil ard wal hisab amma fi dhalika fitratun inda dabil qalb. Kemudian kemaslahatan hamba di dalam dijadikannya hamba di surga itu bagus, itu benar, biar hambanya bisa masuk surga. Tapi ya kalau dijadikan oleh Allah di tempat banyaknya balaya di dunia dan yu'aridu menfa'akan Allah yang ibad lil khotoya maring pira-pira kesalahan, cuma yuhadiba menulis ngadepakan Allah yang ibad yang khotoya khop orang berjenis siksa wahulul ardalan pun coboyo ne hidupno yang pengadilan Allah al hisab lan hisab ama bidalika orang-orang iku yang dalam mengkono darul balaya wibtatun kepengen indalawil albab mungkuhe wong-wong kang duweni pira-pira akal. Kalau di tempat di dunia terus mereka disuruh mengerjakan kesalahan, nanti akan disiksa, terus nanti akan ada bahaya pokoknya hari pengadilan dan hari hisab. Ya, orang-orang yang punya pikiran, punya akal, ingin seperti itu, ingin seperti itu. Al-Faslul Khamis utai fasal kang nomor 5 anda satune kelakuan juzuna Allah yang ada Allah Subhanahu wa taala ayu kalifal khalqa yen toh maksa apa Allah yang makhluk malah yutiqura yang perkara kang ora kuat sapa makhluk bila apa. Jadi asal yang kelima ini bahwasanya kalau Allah memaksa kepada hambanya untuk melakukan sesuatu yang tidak kuat, ya boleh-boleh aja, itu kehendak Allah, itu hak Allah, hak Allah yang perintah. Tidak seperti orang Mu'tazilah katanya tidak boleh. Alam yajuz dzalik asahala soal kafihi, lawan orang menang anane Allah maksa hambane istihal lastahala soal kafihi yakti soal ayunan katolane ikop
Jadi kalau tidak boleh, bagaimana kok minta diselamatkan dari siksa? Ya muhalah, enggak oleh. Jadi mestinya harus ditetapkan Allah memaksakan hambanya untuk mengerjakan satu yang tidak kuat, itu boleh-boleh aja. Tidak seperti orang Mu'tazilah. Mu'tazilah katanya tidak boleh Allah memaksa hambanya untuk mengerjakan yang tidak kuat. Allah memaksa yang kuat, kata orang Mu'tazilah. Tetapi kalau itu tidak boleh memaksa hambanya untuk mengerjakan yang tidak kuat, kalau tidak boleh, ya berarti mohal dong. Saya minta untuk ditolaknya siksa. Pokok selalu dari padahal orang-orang Islam itu minta seperti itu. Rabbana wa la taj'alna ala taqata lana fi. Ya Allah. Jadi orang-orang Islam itu minta seperti itu, ya Allah. Janganlah la tuhammilna. Ojo bebanaken panjenengan datang kita malah taqata lana fi. Perkara sing kula mboten kiat. Kan kenapa disuruh minta seperti itu? Kalau untuk Allah tidak boleh memaksa yang tidak kuat, ya berarti boleh-boleh saja Allah memaksa hambanya untuk mengerjakan yang tidak kuat. Tetapi kita juga diberi apa? Diberi ulangan, diberi pelajaran agar kalau tidak kuat mintalah supaya diberi yang kuat saja. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau bebani aku sesuatu yang aku tidak kuat. Kan minta, kalau sudah minta, apa-apa, itu nanti akan diberi permintaannya. Oleh Allah Ta'ala agar Rabi'u dan Abu Jahlin la yusaddiqu wa amarahu la ya'murahu la yusaddiqu fi jami' aqwali. Dan karena satunya Allah Ta'ala itu memberitahu pada nabinya bahwa Abu Jahal itu tidak akan membenarkan pada nabi. Tapi amaru bi ayyamuhu ya yusaddiqu fi jami' aqwali. Kemudian Allah perintah pada nabi supaya memerintahkan Abu Jahal untuk membenarkan semua perkataannya. Kan? Allah sudah memberitahu pada nabinya kalau Abu Jahal tidak akan membenarkan, tapi Allah masih tetap memerintahkan pada Nabi untuk perintah Abu Jahal agar membenarkan semua omongannya. Maka min jumlati aqwali annahu la yusaddiqu. Pakai kau yusaddiqu, ya annahu la yusaddiqu. Tetap saking jumlah pira-pira ucapan kang satu nih Abu Jahal orang belum benarkan. Pakai kau yusaddiqu, bagaimana dia bisa membenarkan? Ya annahu la yusaddiqu. Satu nih Abu Jahal orang benarkan orang dawe kali Nabi. Hal ada illa muhalun wujudu orang-orang kota ini kejaba muhal wujudi. Tapi Allah masih tetap memerintahkan Nabi Muhammad supaya memerintahkan Abu Jahal untuk membenarkan. Jadi kan
diperintah untuk memerintah Abu Jahal membenarkan, padahal Allah sudah beritahu pada nabinya bahwa Abu Jahal tidak akan membenarkan. Tapi Nabi masih tetap diperintah untuk memerintah Abu Jahal untuk membenarkan semua ungkapannya. Sedangkan di antara ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi bahwa Abu Jahal tidak mau membenarkan. Maka falsafahku bagaimana membenarkan yang sebenarnya dia itu tidak membenarkan. Ya tidak ada, kecuali ini ada yang muhal adanya yang sudah dijelaskan. Tapi walaupun itu hal yang muhal oleh Allah, Nabi tetap perintah untuk memerintah. Ya. Itu pokok yang ke-5. Asal yang ke-5, Allah itu boleh menyuruh makhluknya sesuatu yang tidak dilampaui. Itu contohnya itu, Nabi tidak mampu menjadikan Abu Jahal membenarkan, tapi masih tetap diperintah. Ya kan namanya memerintahkan yang tidak mampu. Ya benar, tidak apa-apa, nggak ada masalah. Itu hak Allah, perintah. Pusing diperintahkan itu baru yang dia kuat atau tidak kuat, itu nggak ada masalah. Yang penting boleh nggak Allah seperti itu? Boleh, itu hak Allah untuk memerintahkan, untuk membebankan makhluknya sesuatu yang tidak dimampu. Al-Asul Sadis, pokok yang ke-6, Annalillahi asatal ilang al-haqq. Satu ini iku tetap kaduwe Allah hak gawe lorone makhluk lan nyiksa makhluk tanpa dosa kang wis dhisik, tanpa ganjaran yang akan datang. Jadi hak prerogatif, hak Allah, bahwa Allah itu bisa, boleh menjadikan makhluk itu sakit, menjadikan makhluk itu tersiksa tanpa dosa. Jadi boleh-boleh saja Allah menyiksa hambanya yang tidak dosa. Allah menjadikan sakitnya hamba yang tidak dosa. Boleh-boleh saja. Tidak seperti Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tuh katanya tidak boleh. Tidak boleh Allah menyakiti hambanya, Allah menyiksa hambanya tanpa ada dosa. Li'annahu mutasarrifun fi mulkihi. Karena Allah Ta'ala itu bisa dan berhak untuk menjalankan apa saja yang ada di dalam kerajaannya.
Wala yatasawwaru ora den temu ayatu ayatu melewati tasarrufuhu mentasarrufkannya Allah melewati kerajaannya tidak di tidak bisa diwujudkan, tidak bisa digambarkan adanya Allah melewati tasarrufnya itu melewati kerajaannya. Wadzulmu dan berbuat zalim huwa ibaratun an tasarruf fi milkil ghair. Kezaliman itu kan suatu ungkapan yang diberikan pada orang yang mentasarrufkan sesuatu bukan pada kerajaannya, milik orang lain tanpa izin, itu baru dikatakan zalim. Nah, itu muhal bagi Allah. Karena yusadifu li ghairi milkan, karena Allah tidak menemukan ada kerajaan milik yang lain. Atau itu tasarrufi zulman, sehingga tasarrufnya Allah dalam hal itu akan termasuk zalim. Oh, enggak ada yang punya kerajaan selain Allah. Jadi ya apa kata Allah gitu, kerajaannya sendiri, miliknya sendiri, akan berbuat apa terserah. Nah, Allah. Jadi bukan perbuatan zalim, kalau itu kerajaan sendiri. Jadi bukan perbuatan zalim itu. Allah menyiksa orang yang tidak salah. Umpama Allah menyiksa orang yang tidak salah, itu gak apa-apa. Itu hal yang wajar. Bukan hal yang soalnya kerajaan sendiri. Dia miliknya sendiri. Bukan perbuatan zalim. Yang perbuatan zalim itu kalau berbuat sesuatu di negara orang lain, di kerajaan orang lain. Berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang punya kerajaan itu baru namanya zalim. Dari kerajaan sendiri. Jadi muhal ada kerajaan yang lain selain kerajaan Allah. Tidak terjadi. Tidak ada kerajaan selain kerajaannya Allah. Ataikun atas surbihi itu mah. Badul ala jawazi dalik yang menunjukkan bolehnya Allah menyakiti hambanya yang tidak salah, yang tidak berbuat dosa. Itu boleh. Dalilnya mana? Wujuduhu fa in hadzal bahim ilamullah. Menyembelih binatang itu menyakitkan pada binatang itu. Wa ma subba 'alaiha min arwa'il adab min jahatil adamin, dan apa-apa yang diberikan kepada bahim dari macam-macamnya siksaan saking arai anak Adam. Lam yataqaddamu kalimatun, yang tidak pernah melaksanakan kesalahan. Jadi dalilnya hewan diperbolehkan untuk dipotong. Padahal hewan itu tidak
salah. Tapi boleh dipotong. Dipotong itu menyakiti. Itu berjalan di sawah untuk kalau nggak mau disambok, kalau itu salah. Jadi dalilnya bahwa karena ini miliknya orang itu terserah dia. Jika dia hamba manusia, manusia itu milik Allah, itu terserah Allah. Menyiksa tanpa dosa, boleh saja. Tapi Allah tidak akan terjadi hal yang seperti itu. Tapi hukumnya itu boleh saja. Tapi Allah tidak akan seperti itu. Karena rahmatnya Allah adalah wasi'atul asya. Bayangkilah, inna Allah Ta'ala yasuruha wa yujaziha ala qadri apa satu qasatu minal alam. Itu dari kalau Allah Ta'ala. Kalau ada yang berbicara seperti ini, Allah Ta'ala mengumpulkan bahaim dan balas Allah yang bahaim sesuai dengan apa yang dirasakan oleh bahaim itu dari rasa sakit. Itu dari kalau Allah, dan itu wajib melakukan asyur, mengumpulkan giling. Allah itu wajib. Manakul, maka kita akan menjawab seperti ini. Barang siapa yang menyangka atau berbicara bahwa itu wajib atas Allah menghidupkan setiap semut yang diinjak dan apa tinggi itu bahasanya apa? Tinggal kasur sering nyangkoti wong turu apa itu? Oh dekat kata yusibuha alal alamin dan kites sampai apa ganjar mengatasi nyakitakan ya. Kalau orang itu berbicara seperti itu, ini namanya sudah keluar dari syaraf dan akal. إذ يقال وصف الثواب والحسن يقال واجبا عليه إن كان المرضي أنه يتضرر بتربيه وهو معلول. Kalau karena dikatakan bahwa menyifati ganjaran dan digiringnya makhluk dengan sifat yang wajib Allah memberi pahala, wajib Allah mengumpulkan di satu tempat mahsyar, wajib pada Allah. Kalau ungkapan wajib itu menunjukkan bahwa Allah akan terkena bahaya kalau tidak dikumpulkan, kalau tidak diberi pahala, itu ya muhal. Tidak cocok ngomong seperti itu, tidak cocok. Dan akan Allah terkena bahaya umpama tidak mewujudkan mahsyar, tidak mewujudkan adanya pahala.
Jadi ada orang fokus amalnya baik, itu udah bisa dikatakan Allah wajib memberi pahala pada orang yang bagus ini. Kata-kata wajib itu sudah cocok untuk Allah kata nggak wajib. Kalau nanti tidak memberi pahala, tidak mengumpulkan makhluk, akan terkena bahaya Allah. Oh, ini ungkapan yang muhal itu. Tapi kalau dikehendaki lainnya akan terkena bahaya, maka sudah dijelaskan bahwa hal yang semacam itu tidak bisa dipahami. Tidak ada orang memahami kalau Allah sudah menyuruh itu, sudah memberi pahala bagi orang yang berbuat baik, terus tidak membawa kumpulnya angkut di satu tempat, itu muhal itu, tidak bisa dipahami. Bila kharaja 'anil ma'ani al-madhkurah fil wajib, faidan, kalau begitu keluar ungkapan wajib dari maksud yang telah diucapkan dalam hal wajib. Kalau manusia wajib melaksanakan sholat 5 waktu, dikatakan wajib benar. Kalau wajib itu adalah kalau mengerjakan dapat pahala, kalau tidak mengerjakan dapat siksa. Hukum wajibnya ini. Lalu Allah masa ada seperti itu? Gak ada. Jadi gak bisa dipahami ke sana. Kok Allah gak akan mendapatkan kerugian, akan mendapatkan bahaya kalau kita berbuat seperti itu. Berbuat atau tidak berbuat, gak ada apa-apanya bagi Allah. Jadi Allah memberi pahala pada orang-orang baik itu semata karena fadlnya Allah. Jadi bukan karena kewajiban Allah memberi pahala. Kata-kata wajib itu kan makna kalau tidak dikerjakan akan terkena bahaya. Karena Allah nggak ada yang bisa memberikan bahaya Allah. Al-Asl Sabi itu pokok yang ke-6. Pokok yang ke-6 apa? Pokok yang ke-6 adalah Allah SWT boleh-boleh saja. Tetap kadue Allah sifat bisa menyakiti makhluk, bisa menyiksa makhluk tanpa ada dosa yang telah dikerjakan. Dia diberi pahala besoknya walaupun dia mengerjakan perbuatan yang bagus-bagus, itu juga boleh-boleh saja. Itu yang ke-6, pokok yang ke-6. Sekarang pokok yang ke-7. Allah Ta'ala yaf'alu bi ibadi ma yasha. Allah Ta'ala gawe hamba-hambanya apa saja yang dikehendaki. Allah
bisa berbuat apa saja yang dikehendaki Allah kepada hambanya, baik itu yang menyenangkan hambanya atau yang menyusahkan hambanya, itu boleh saja. Dan itu adalah memang Allah akan seperti itu. Allah akan mengerjakan apa yang dikehendaki. Tidak ada kewajiban bagi Allah menjaga yang lebih bagus untuk hambanya. Ini sudah dijelaskan di depan bahwa tidak ada sesuatu yang menjadi kewajiban Allah. Bahkan tidak akan dibayangkan sesuatu pada hak Allah ada kewajiban. Tidak ada. Karena Allah adalah la yus'al amma yaf'al. Tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dikerjakan oleh Allah. Justru hamba-hamba Allah lah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketujuh, bahwa Allah akan mengerjakan kepada hambanya hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada kewajiban oleh Allah menjaga yang lebih bagus untuk hambanya. Tidak ada kewajiban. Apa itu lebih bagus, apa itu bagus, itu terserah Allah. Itu kan sudah dijelaskan di depan bahwa sholat dan tidur itu lebih bagus sholat, lebih asrah sholat. Tapi Allah SWT berkehendak lain. Biarkanlah Rasulullah bersama sahabatnya tidur, sehingga waktu sholat subuh habis. Bisa-bisa saja terserah Allah. Allah akan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak harus memberikan yang asrah, yang lebih utama diberikan pada hambanya. Asrah atau tidak asrahnya itu hak Allah SWT. Diberikan pada hambanya yang mana, terserah Allah. Seperti itu, antara sholat dan tidur kan lebih asrah sholat. Tapi Allah tidak berkehendak itu, Allah mengendaki tidur, ya tidur. Nggak ada yang bangun sama sekali. Listrik mati, pasti ada gunanya. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu ada gunanya untuk hamba. Untuk hamba. Jadi gunanya untuk hamba itu sendiri, bukan untuk Allah. Allah nggak akan mengambil manfaat dari apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Tidak. Ibadah kita itu nggak akan memberi manfaat untuk Allah. Manfaatnya ya untuk kita sendiri. Perbuatan kufur tidak akan mengganggu keesaan Allah, kejayaan Allah. Yang menjadikan bahaya dia diri sendiri. Jadi Allah tidak akan terkena bahaya pekerjaan-pekerjaan manusia. Atau pekerjaan yang berlawanan dengan perintah Allah dan larangannya. Begitu. Allahu Akbar. Itu pokok yang ke-7 adalah
Allah SWT mengerjakan kepada hambanya apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada kewajiban Allah untuk menjaga hal yang lebih asrah untuk hambanya. Gitu. La tasiri bima yuhibbu bima yujibu al-mutazila fi qawli ilal asrah wajibun alaih wasalatin na'uridu alaih wa huwa ayyufrudu munadharatun fil akhirah baina sabihi wa baligh mata muslimin aina Allah lima yazid wa yufadhiluhu ala sabihi لأنه تعب بالإيمان والطاعة بعد البلوغ ويجب عليه ذلك عند المعتزلة. ولو قال الصبي يا رب لما رفعت منزلته علي فيقول لأنه بلغ وجهه فيقول الصبي أنت أمرتني بالشبه فكان يجب عليك أن تدين آياتي حتى أبلغ وجهه فقال أجل فقد أجلت عن الأجل التفضل عليه بطولكم له دوني علم فضلته ويقول الله تعالى لأني علمت أنك لو بلغت لأشركت أو عصيت فكان أصلك المرء بالشبه هذا أذن المعتزلة عن الله عز وجل أن هذا ينادي الكفار من دركات الرضا يقول يا رب أما علمت أننا إذا بلغنا أشركنا فهلا أمرتنا بالشبه وأنا رضينا بما دون منزلة الشبه وماذا يجاب عن ذلك؟ هل يجب عند هذا إلا القطع بأن الأمور الإلهية تعالى بحكم الجلال أن توزن بميزان أهل الاعتزال. Jadi Allah boleh mengerjakan untuk hambanya apa saja yang dikehendaki. Tidak ada yang wajib. Tidak wajib menjaga yang aslah untuk hambanya. Jadi nggak ada sesuatu yang wajib atas Allah. Tidak akan diterima akal dalam hak Allah adanya kewajiban. Karena Allah itu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dikerjakan oleh Allah. Justru mereka lah yang akan diminta pertanggungjawaban. Menawa-nawa kawruh insan iku nemu melawan apa yang dijawab kalau Mu'tazilah. Bahwa orang Mu'tazilah itu berkata innal asla wajib, menjaga yang lebih utama itu, lebih bagus itu wajib atas Allah. Apa yang dijawabkan oleh orang Mu'tazilah kalau saya ngomong gini, kamu saya tanya ya, apa anak kecil dengan orang yang sudah balik, kedua-duanya mati dalam keadaan Islam, Allah SWT terus menambah derajatnya orang yang balik, mengutamakan yang balik, dikalahkan anak kecil itu. Maka aneh anak yang kecil di bawah surga bawah, kalau yang sudah balik di tingkat atas. Lalu apa kata sang anak kecil?
Gusti, kaya napa panjenengan kok nambahi tingkatane lare yang sing pun balik diunggahaken, dionjoaken, dilebihkan dari yang kecil? Ya, dijawab karena yang balik itu sudah merasa berpayah-payah melaksanakan iman, melaksanakan taat kepada baliknya. Jadi dia harus diberi tingkat yang atas menurut orang Mu'tazilah. Menurut orang Mu'tazilah, jadi anak yang balik itu wajib diberi tingkatan yang lebih atas. Kalau dia bilang seperti itu, coba anak yang kecil itu jawab gini, Gusti, kenapa kok panjenengan ningkataken tingkatane ing ageng? Karena dia wis kepayah-payah merajin melakukan ketaatan. Akhirnya anak kecil itu bilang gini, Gusti kenapa kok panjenengan mateni kula taksi kecil? Kok bukan panjenengan diajar akan mawon? Kersane kula urip sampai ageng sampai balik, mungkin kula badhe rajin melakukan. Berarti mungkin panjenengan kan adil. Dan nek ngoten berarti panjenengan boten adil. Kula dimatikan kecil, terus sing niku diparingi umur panjang, terus diparingi surga sing langkung sae. Namanya panjenengan boten adil. Kula boten diparingi panjang. Karena pokok panjenengan menggulakan gawe. Allah bisa dawuh ngene. Karena aku weruh awakmu dikei umur panjang sampai balik. Kok sampean arep duraka? Mau sampean arep musyrik? Jadi bagus kanggo awakmu mati cilik. Iki uzurnya orang Mu'tazilah dari Allah SWT. Ketika ada orang Mu'tazilah berkata seperti itu, orang kafir yang nang neraka lalu bunga-bunga, Gusti kaya napa kok panjenengan boten dadosaken kula mati alit. Aku dibicarakan sampai tuwek akhirnya kula musyrik. Kok boten sikit alit kula ridho menawi kaya panggonane lara alit niku sing Islam. Apa jawabannya? Apakah seperti ini? Tidak ada jawaban kecuali diputuskan. Nah, kabeh itu urusannya Allah. Kalau Allah. Jadi timbangan orang Mu'tazilah itu kesulitan akhirnya. Kalau dikatakan sama qadar ala ayatil lil ibad, itu masalah talim asbabat ada. Karena dari kekabihan ayat itu berbeda. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya benar. Baik. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para tandur bila atau bila lebih jangan ajar. Karena yang tapi asalkan hak walafiat maafkan jamilah aku nak sakit. Saya jangan
Ya Allah, ya Maulana, وما بدأت بالإسلام ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا اغفر لنا وآتنا حسنة وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وبالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة. Pengertian matur nuwun wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya,